Kondisi air di seluruh Taiwan mengenaskan, namun di Pingtung sebuah truk malah menabrak pipa air pada hari Kamis sehingga air bocor. Tanggal 25 pagi, dua buah truk saling membentur di persimpangan jalan Yongxiang, Pingtung. Walau truk telah diderek, pipa air telah bocor, sehingga menyebabkan pasokan air di 5 kota termasuk Fangliao dan Jiatong telah dihentikan. Suplai air di desa Fangsan dan Sizi telah dikurangi, berimbas terhadap sekitar 30 rumah tangga. Cadangan air Danau Chengqing di Kaohsiung hanya tersisa 48%, namun masih terus menyediakan pasokan air bagi warga. Sejumlah wilayah telah menerapkan program hemat air di tengah krisis kemarau. Program air multifungsi SD Zhongxiao Kaohsiung dan sarana toilet hemat air di sekolah telah mengurangi penggunaan air sebanyak 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemkot Hainan juga mulai menerapkan program hemat air. 收水这样子收集进来以后，再经过排出管到我们设定的排出口去做浇灌的工作。 Air sisa mesin pendingin udara dan dispenser air yang terkumpul akan digunakan kembali. Sebagian wastafel dan tempat kencing telah ditutup untuk sementara. Jumlah air yang dapat dihemat dalam sebulan mencapai 167 meter kubik. Sebelum kondisi air membaik, penggunaan air akan diperketat. Per 6 April, pembatasan air suplai 5 hari berhenti 2 hari akan diberlakukan di Taichung, Miaoli, dan Changhua Utara. Setiap wadah penampung, tak peduli seberapa besar ukurannya, akan dibeli. Ada yang langsung membeli sejumlah wadah di beberapa toko. Diakui oleh pihak toko, biasanya tong ini hanya terjual beberapa buah per hari. Penjualan melejit 6 hingga 7 kali lipat pasca pembatasan air. Segel timah meteran air Jalan Liyuan, Taichung dikabarkan rusak. Malah muncul kecurigaan telah digunakan oleh pihak tertentu secara pribadi. Disampaikan oleh Pemkot Taichung, selain menjatuhkan sanksi sesuai hukum setempat, pelaku tindak pidana pencurian juga akan diserahkan kepada polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Para pekerja sedang memetik daun teh di tempat penghasil teh Ulung Merah, Kabupaten Taitung. Disampaikan oleh kepala tim, setiap pekerja telah memiliki 30 tahun pengalaman. Namun usia rata-ratanya mencapai 65 tahun. Dengan bertambahnya usia dan keengganan kaum muda untuk terjun, mereka saat ini menghadapi kendala kekurangan pekerja. Industri teh merupakan sektor pertanian yang sangat sempurna, mulai dari pengelolaan penanaman hingga proses pemanggangan. Banyak prosedur yang membutuhkan pekerja, namun kini usia mereka telah tua. Kondisi kekurangan pekerja kian parah. Pemerintah telah memperhatikan masalah ini dan berharap dapat menarik minat kaum muda untuk kembali ke kampung halaman, serta menggunakan mesin untuk menggantikan tenaga manusia agar dapat menanggulangi masalah kekurangan tenaga kerja pada industri manufaktur teh. Kementerian Pendidikan membuka kembali izin masuk bagi siswa asing tanggal 8 Februari. Serikat Hak Siswa Asing menyampaikan proses pengajuan hingga tiba di sekolah paling cepat memakan waktu 1,5 bulan. Kementerian Pendidikan menyatakan para siswa boleh menjalani karantina terpadu, namun peluang ditolak oleh pihak sekolah sangat tinggi. 很多学校给的理由是说，因为住集中检疫所，他们好像在行政上会比防疫旅馆更困难，但也有很多就没有说理由。 Dari hari pertama tiba hingga pemeriksaan setelah 14 hari masa karantina, kamar hotel karantina setidaknya harus dipesan selama 16 hari. Bila biaya perharinya $1.000 Taiwan, maka akan menghabiskan total biaya $16.000 Taiwan. Serikat Macau Student in Taiwan meluncurkan petisi Desember lalu menyatakan bahwa Macau merupakan kawasan beresiko rendah dan mengimbau agar Pusat Komando Epidemi Sentral menerapkan metode bisnis bubble agar para pelaku karantina 5 hari dapat segera keluar setelah hasil tes atas biaya pribadinya adalah negatif. Lebih dari 8.000 orang telah menandatangani petisi ini. 我想这个有这样的想法，我觉得也不是不可行。然后因为确实澳门是非常的相对低风险。 Terkait respon Chen Shizong yang menyatakan bukan tidak bisa dilakukan, pihak MSIT berharap dapat memperoleh hasil secepatnya agar mereka dapat segera pulang dan kembali ke Taiwan serta tidak perlu menghabiskan waktu banyak.